Kita sampai pada minggu ketiga Februari 2022 dan inilah suara gembala dari Lembah Pujian Denpasar. Kita melihat tema kita adalah Surrender to the King. Banyak orang tidak mengerti bahwa Tuhan adalah Raja Sorgawi yang berkuasa atas alam semesta. Kita melihat bagaimana orang China pada zaman dulu sudah menyebut dia itu yaitu Sangti. Sangti itu adalah Heavenly Emperor. Dalam Mazmur 2 ada 3 golongan orang. Yang pertama adalah orang yang memusuhi Tuhan. Dan mereka disebut the nations, bangsa-bangsa. Tentu saja saudara ingat tentang United Nations, UN. Jelas sekali saudaraku, bagaimana sangat anti Israel yang dipilih oleh Tuhan. Dan melawan semua agenda pada Tuhan. Pro LGBT, pro abortion dan sebagainya. Di Amerika kita bisa melihat 2 golongan yaitu Demokrat dan Republikan. Ya, Republikan yang masih percaya Judeo-Christian value ataupun kebudayaan. Yang satunya sangat melawan. Ya, bahkan kita mendengar ada peraturan aneh daripada pemerintah Kanada. Kalau orang itu berusaha untuk mengembalikan LGBT jadi normal, maka dia melanggar hukum dan bisa terkena tuntutan hukum. Saudara, mengapa bangsa-bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Sia-sia itu. Dan mereka berkata, mari melepaskan diri daripada semua peraturan Tuhan. Firman Tuhan itu untuk kebaikan manusia, bukan belenggu saudara. Ya, bukan belenggu. Ini adalah di belakangnya tentu saja yang melawan Tuhan. Satan artinya yang memusuhi, yang melawan Tuhan. Lalu ada golongan yang kedua. Yang golongan kedua ini ketika Tuhan sudah menetapkan rajanya dilantik di Zion. Ya, Zion saudaraku Yerusalem ya. Bukan yaitu Washington DC, juga bukan Paris, ya, bukan juga di negara-negara lain saudaraku. Ini bicara tentang Kristus yang diurapi, the anointed one, Mesias yang dilantik jadi raja. Anakku, putraku, aku telah memperanakkan engkau. Saudara tahu banyak yang mengatakan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Benar, dalam arti kata Allah tidak berhubungan seks dengan wanita manusia dan punya anak. Yesus bukan ya. Ini diputrakan itu putra mahkota saudara ya. Nah, golongan yang kedua ini diberkatakan oleh firman Tuhan, terimalah instruksi ya. Kita melihat di dalam firman Tuhan, raja-raja bertindaklah bijaksana, ayat 10, terimalah pengajaran hai para hakim dunia. Jadi mereka cuma menerima firman Tuhan sebagai nasihat. Kalau yang satu tadi menentang, yang kedua ini menerima nasihat. Cuma sebagai nasihat, tetapi bukan sebagai undang-undang. Kita harus mengerti dalam kerajaan, perkataan raja adalah undang-undang. Selalu diikuti oleh juru tulis di belakangnya. Dan apa saja kehendak daripada Tuhan, daripada raja harus digenapi. Let your kingdom come and your will be done on earth as it is in heaven. Tapi ada lagi golongan ketiga yang benar-benar surrender. Yaitu ayat selanjutnya ya, beribadah kepada Tuhan. Ya, worship. Orang yang menyembah, serve the Lord with fear, rejoice with trembling. Ya, dan mencium kakinya. Cium kakinya dengan gemetar. Supaya jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Tetapi berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Tuhan Yesus adalah Raja yang tidak bisa dipermainkan. God is not to be mocked. Tuhan tidak bisa dilecehkan. Ya, sejak awal tahun ini saya berkata, celakalah orang yang gegabah. Pelayanan gegabah. Dalam keluarga sembarangan. Ngomong sembarangan. Waduh saudaraku berbahaya. Ciumlah kakinya. Saudaraku cium kaki itu tanda apa? Surrender. Minggu yang lalu kita bicara tentang satu kunci luar biasa itu surrender. Jadi jangan jadi musuhnya Tuhan. Jangan cuma terima nasihat, terima instruksi. Tetapi mencium kakinya. Tuhan memberkati. Di dalam yang mencium kakinya maka engkau akan berbahagia. Sebab kita minta perlindungan. Seperti Ruth kepada Boaz. Dan sebagai kita kepada sang raja kita. Tuhan memberkati kita. Amin.
mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu, buat waktu yang indah kami boleh beribadah di hadapan Tuhan. Biar penyembahan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan saat ini Yesus. Terima kasih Tuhan. When the mountains fall and the sea turns around, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your
hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup
Ya, shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur, kita siapkan hati lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu telah membuat kami bisa terus hidup dalam kekuatan Tuhan dan selalu memiliki alasan hidup dalam sukacita, damai sejahtera, pengharapan, segala sesuatu yang cuma Tuhan yang bisa berikan. Dan kami menikmati semuanya ini Tuhan. Tuhan, sekarang kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Engkau berbicara lewat hamba-Mu. Kami sangat membuka hati kami untuk mengizinkan Tuhan bicara. Mari Tuhan, bicara lewat firman-Mu ini. Kami mau mendengarkannya, kami sangat haus, sangat lapar untuk Tuhan bicara dalam kehidupan kami. Dan Roh Kudus tolong untuk menerjemahkan lebih dalam lagi, lebih jauh lagi ke dalam kehidupan kami, dalam setiap kebutuhan masing-masing, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan. Kami bersyukur, kami membuka hati untuk firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Ya, saudara dikasih Tuhan, saya memutuskan untuk kita mau melanjutkan pelajaran dua topik sebelumnya, ya, yaitu faith mode on, fight going on. Kemudian minggu lalu surrender to the king. Nah, sekarang saya mau melanjutkannya dengan topik ini. Surrender to the king. Kenapa, kapan, dan bagaimana? Topik ini tiba-tiba muncul di hati saya ketika di komsel kakak mandiri kemarin kita diskusi sangat enak dan menemukan fakta-fakta bahwa kita memang perlu tahu, karena surrender to the king atau kita berserah pada Tuhan, ya bukan berarti kita tidak fight, kan gitu ya. Kita belajar kan minggu sebelumnya tentang bagaimana kita fight gitu, tapi harus dengan iman yang diaktifasi. Nah, jadi kalau kita mau berserah pada Tuhan itu artinya apa? Kenapa kita berserah? Kapan kita berserah? Dan bagaimana kita berserah pada Tuhan? Apakah dipukul rata semuanya? Menurut saya sih iya. Kehidupan kita sepanjang hidup kita bersama Tuhan ya seharusnya kita berserah pada Tuhan. Tapi kan nanti akhirnya diterjemahkan kita tidak buat apa-apa, kita pasif, kita tidak fight, tidak berjuang, namanya juga berserah. Nah itu dia, apakah itu maksudnya? Mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Surrender to the king, why? Kenapa kita berserah pada Tuhan? Yeremia 29 ayat 11. Ayat terkenal. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Oke, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Mari baca bersuara sama-sama untuk 2, 3. Untuk memberikan kepadamu, kepadaku, kepada kita, hari depan yang penuh harapan. Oke, saya tahu ini konteks Yeremia. Dan di dalam penulisan kitab Yeremia ini ada pada timeline bangsa Israel di masa pembuangan. Tidak apa-apa, kita mengambil prinsip karena Tuhannya sama. Tuhan yang mana? Tuhan yang mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku, K besar, yang ada pada Tuhan mengenai kita. Kamu, K kecil. Jadi Tuhan punya rencana. Ya, otomatis yang ada pada dia, karena rencana dia mengenai kita. Terus dia memberikan penjelasan atau penegasan. Rancangan itu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Notice ya, dia bilang damai sejahtera. Bukan tidak ada masalah gitu ya. Bukan tidak ada persoalan, dia bilang damai sejahtera. Dan damai sejahtera kan tidak selalu berhubungan dengan ada persoalan, nggak ada persoalan. Kadang-kadang orang tidak ada persoalan tapi entah kenapa tidak damai sejahtera. Kan bisa gitu, tidak ada persoalan tapi kok tidak mengalami kedamaian. Tapi nggak ada masalah serius. Sebaliknya ada orang yang punya masalah, termasuk masalah-masalah serius, tapi kok bisa damai, bisa tenang. Jadi kita lagi tidak bicara, ayat itu lagi tidak bilang bahwa Tuhan tidak merancangkan, tidak ada persoalan, tidak ada pergumulan. Enggak, dia lagi bilang rancangannya damai sejahtera. Kalau saya bisa dalam kurung,
even sekalipun ada persoalan, kan gitu. Jadi jangan membaca dengan Tuhan, Alkitab bilang tidak ada persoalan kok, damai sejahtera, enggak gitu ya. Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera. Dan yang jelas yang kedua, bukan rancangan kecelakaan. Nah, itu clear. Jadi sekalipun kita ada persoalan, ada pergumulan berat, kita enggak celaka gitu ya. Oke, bagaimana yang celaka? Kata celaka juga bicara kemalangan gitu. Dan kita percaya sekalipun kita mengalami pergumulan, sekalipun pergumulannya berat, kita harus percaya bahwa Tuhan tidak merancangkan kecelakaan dalam kehidupan kita. Amin ya. Nah, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Jadi kenapa kita berserah pada Tuhan? Ya clear. Tuhan yang punya rencana. Clear toh? Makanya kita berserah pada Tuhan. Karena yang punya rencana itu Tuhan mengenai kita. Kalau saya tarik lebih panjang lagi, Tuhan yang mau saya lahir di muka bumi. Tuhan yang punya rencana saya dilahirkan di muka bumi. Dan Tuhan merancangkan saya sebagai orang Manado dengan postur seperti ini, dengan karunia-karunia yang saya punya yang beda dengan orang lain. Karena semuanya dalam rangka ada rancangan Tuhan di situ. Tuhan bukan yang iseng. Kemudian saya lahir sebagai orang Manado karena kebanyakan orang Jawa misalnya. Enggak gitu, Tuhan enggak seiseng itu. Dia punya maksud. Kenapa saya dilahirkannya di Balikpapan gitu. Tuhan juga punya maksud gitu. Terus kenapa saya sekolah di mana gitu. Kenapa saya punya pengalaman-pengalaman apa di masa lalu. Semuanya bisa mendatangkan kebaikan gitu. Memang ada pengalaman kegagalan berespon, bersikap karena kita bukan orang yang tiba-tiba sudah ngerti firman. Tapi dalam hal itu pun Tuhan bisa menjadikannya kebaikan bagi kita. Ingat ya kisah Yusuf. Dirancangkan kejahatan tapi Tuhan rubah sebagai kebaikan. Daniel dirancangkan kejahatan tapi dijadikan kebaikan oleh Tuhan. Nah, itulah kehidupan kita dalam anugerah Tuhan. Jadi kita berserah pada Tuhan karena Tuhan yang punya rencana. Tuhan yang punya rancangan gitu. Oke, apakah kita tidak perlu membuat rencana? Ya harus. Harus dong buat rencana. Yang saya sebut planning skill. Cuma rencana kita tentunya rencana yang dibangun dari kaki Tuhan. Gitu ya. Masih bisa salah? Masih dong ya. Bisa salah kita ini. Tapi sejauh kita berserah pada Tuhan, dari semua plan yang kita buat, kita berserah pada Tuhan, maka Tuhan akan membawa kita pada plannya Tuhan. Apakah plan itu sama dengan plan kita dengan Tuhan sama? Kebetulan sama? Ya puji Tuhan, memang Tuhan menuntun, itu tidak kebetulan. Tapi kalaupun salah, Tuhan bisa membawa kita dicocokkan. Asal kita berserah pada Tuhan, sehingga rencana kita yang salah jadi benar. Kira-kira gitu ya. Jadi why? Surrender to the King. Karena Tuhan yang punya plan, Tuhan yang punya rencana. Gitu ya, sedih kasih Tuhan. Dan rancangannya damai sejahtera, rancangannya bukan kecelakaan, memberikan kita hari depan, clear ya, masa depan yang penuh harapan. Jadi berhubungan dengan future kita. Itu sebabnya kita perlu berserah, karena Tuhan sampai pada future dia sudah pegang, dia sudah plan buat kita. Itu sebabnya kita perlu berserah pada Tuhan. Ada why yang kedua, kenapa kita surrender to the King? Mazmur 139 ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ayat 15 baca ya, sama-sama bersuara. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Coba baca lebih keras ya. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Lihat itu? Jadi kenapa kita perlu berserah pada Tuhan? Karena Tuhan yang bikin kita. Engkau yang membentuk buah pinggangku, makanya berserahlah pada Tuhan, karena Tuhan yang tahu for every detail in our body, our life. Semua Tuhan yang membentuk buah pinggang, bukan Tuhan yang simsalabim, enggak, kata yang digunakan membentuk, form. Jadi Tuhan, ya istilah saya selalu menggunakan kata Tuhan menyibukkan dirinya untuk membentuk kita, bukan pakai simsalabim. Kenapa dia membentuk kita seperti bejana? Karena dia punya rencana.
tadi, ya Yeremia pasal 29. Dia punya rencana dalam hidup kita, makanya dia buat sesuai plan, sesuai desain, sesuai rencana. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu, jadi tidak ada yang, bahkan tulang pun tidak ada yang tertutupi di mata Tuhan. Itu bicara juga apa? Bicara kesehatan kita. Mungkin dokter bisa luput, Tuhan tidak pernah bisa luput. Oke, Tuhan pakai dokter juga pasti, tapi kita perlu berserah pada Tuhan. Supaya Tuhan pakai dokter sehingga bisa melihat hal-hal yang mungkin luput, tapi Tuhan kasih hikmat kepada dokter. Sehingga bisa melihat yang luput. Nah, kenapa? Karena tidak ada yang terlindung bagi Tuhan. Tulang-tulang pun bagi Tuhan tidak ada yang terlindungi. So dikasih Tuhan. Ya, sekarang ada metode-metode untuk bisa ronsen lah, MRI lah, CT scan lah yang bisa melihat yang tertutup di luar. Tapi tidak bisa sempurna dibandingin Tuhan. Ya sudahlah, Tuhan kok dilawan. So dikasih Tuhan ya. Dan yang luar biasa ayat 16. Kita surrender to the king. Why? Dalam kitabmu semuanya tertulis. Ini keren nih. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi besok sudah tertulis, lusa sudah tertulis. Sudah tertulis. Kita hanya perlu berserah pada Tuhan. Ya, karena sudah tertulis semuanya. Jadi tidak ada yang mengagetkan bagi Tuhan. Walaupun kita terkaget-kaget. Ya. Tidak ada yang mengagetkan bagi Tuhan. Makanya kita perlu berserah pada Tuhan. Supaya kita pun akhirnya tidak kaget. Kenapa? Kita siap. Untuk banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Semua dinamika. Ya ada suka duka. Tapi dalam keadaan duka pun Tuhan bisa memberikan kita damai sejahtera. Amin. Amin. Ingat ya, saya pernah kasih ilustrasi tentang lomba melukis dengan tema damai sejahtera. Dan yang menang adalah yang melukis badai. Terus juri tanya kepada yang melukis badai ini, kamu ini temanya damai sejahtera kok lukisannya badai. Ada burung di bawah batu karang. Terus si pelukis bilang, ya inilah damai sejahtera. Damai sejahtera hanya teruji di saat badai. Sadap ya. Sementara peserta pelukis yang lain gambarnya ya seperti Windows tahun 98 gitu ya, hijau, langit biru, ada pohon satu, ada pondok, wah damai. Yang lain gambarnya ada daun talas gitu, ada satu titik embun gitu di situ, wah itu damai. Tapi akhirnya juri memutuskan yang menang adalah orang ini. Kenapa? Dia bisa menggambarkan, karena ada burung yang tenang di bawah batu karang. Dan jangan lupa ya, batu karang sebenarnya gambaran dari Tuhan sendiri. Jadi kata damai sejahtera, hidup dengan rancangan damai sejahtera, tidak selalu berarti Tuhan tidak memberikan kita atau mengizinkan kita mengalami badai. Tapi walaupun mengalami badai, kita bisa ditenangkan, damai. Seperti situasi hari ini kan ya, pandemi. Saudara, saya percaya kalau kita berserah pada Tuhan, maka kita akan mengalami damai sejahtera yang melampaui, Alkitab bilang apa? Segala akal. Jadi why kita berserah pada Tuhan? Karena semuanya tertulis. Sudah clear, mau apa lagi? Sudah tertulis. Hari-hari akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi besok belum jadi, Tuhan sudah tulis untuk Harold secara custom. Harold hanya perlu berserah pada Tuhan sehingga bisa hidup pada rancangan-rancangan yang ada pada Tuhan. Nah itu jawaban kenapa kita perlu berserah. Why? Ada banyak jawaban lain di Alkitab, tapi saya pilih 2 ayat ini ya. Satu, Tuhan yang punya rencana, hari depan yang penuh damai sejahtera, penuh harapan, bukan kecelakaan. Yang kedua, Tuhan yang membentuk kita kok, ya. Tulang-tulang kita nggak terlindungi, bahkan semua kehidupan kita sudah tertulis sebelum ada satupun yang terjadi. Nah, itu alasan kenapa kita perlu berserah pada Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan kedua, when? Kapan kita berserah pada Tuhan? Menurut saya, kita berserah pada Tuhan seluruh hidup kita, sepanjang hidup kita. Kita perlu berserah pada Tuhan. Cuma, kita harus mengenal yang namanya in control or out of control principle. Prinsip-prinsip di dalam kendali dan di luar kendali. Yang di dalam kendali itu apa? Diri kita. Di dalam diri kita ada 3 aspek.
Pola pikir, pola rasa, pola tindak. Pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Nah, pikiran kita, perasaan kita, tindakan kita dalam kendali kita. Itu in control principle. Tapi ada prinsip out of control. Di luar kendali kita. Yang suka disebut force major. Apa itu? Situasi, keadaan di luar kita. Cuaca, harga dunia, fluktuasi pasar, harga semen. Kita kan sedang membangun, saudara. Harga besi, harga minyak goreng. Pokoknya harga pasar, keputusan pemerintah. Itu di luar kendali. Siapa kita bisa mengarahkan atau mengendalikan? Itu kebijakan pemerintah. Sikap orang lain, sikap klien, sikap nasabah, partner kerja, bahkan orang tua atau anak kita pun tetap dia orang lain. Dia di luar kendali kita. Walaupun anak kita tidak bisa selalu mengendalikan dia karena dia punya pikirannya sendiri, punya perasaannya sendiri, dan punya pilihan tindakan sendiri. Itu di luar kendali anak itu. Walaupun ya dalam parenting, dalam kendali kita, I know. Ya, ketika masih kecil ya dalam kendali kita yang memutuskan dia pakai baju apa, makan apa, yes. Tapi dia akan besar dengan moral yang jadi, mental yang terbentuk dengan baik, value yang kita sudah berikan, pada akhirnya dia bisa mendebat kita kalau dia merasa nggak cocok. Bahkan baju pun kita suruh pakai baju ini dia bisa menolak. Nah, ya pada akhirnya anak pun di luar kendali kita. Apalagi orang tua. Apalagi istri, apalagi suami. Di luar kendali, out of control principle. Yang di dalam in control kita adalah ya diri kita, pikiran kita, perasaan kita, dan tindakan kita. Oke, sekarang. Kapan kita harus memainkan berserah dan fight? Nah, saya kasih bagannya begini. Nah, jadi yang dalam kendali itu fight. Diri kita, pikiran kita, perasaan kita, tindakan kita harus fight. Sakit hati, fight. Keren ya? Dorongan tuh bohong, kan kita yang putuskan. Fight. Fight. Saya ingatkan satu ayat ini. 1 Korintus 6 ayat 12 yang kita pernah belajar 2 minggu lalu. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Dan rebutlah hidup yang kekal. Bahasa Inggrisnya saya suka. Fight the good fight of the faith. Jadi kalau yang berhubungan dengan diri kita, yang dalam kendali yaitu diri kita, pikiran kita, perasaan kita, fight. Kalau pikirannya mulai aneh-aneh, fight. Karena dalam kendali kita. Oke? Perasaan yang salah, perasaan toksik. Nah, itu. Apa perasaan toksik? Ya sakit hati, kepahitan, toksik itu. Fight! Lawan! Saudara mau sakit hati, enggak sakit hati kan pilihan kita. 2 orang punya masalah yang sama. Satu bunuh diri, satu enggak bunuh diri. Kan pilihan. Bisa gitu kan? Masalahnya sama. Sama-sama di PHK. Posisi sama, gaji sama. Satu bisa bunuh diri, satu enggak. Terus Anda bilang, masa cuma di PHK bunuh diri? Mungkin ada faktor yang lain kan? Nah itu dia. Jadi fight. The good fight of faith. Tentunya yang kita perjuangkan adalah perjuangan iman kita. Itu dikatakan perjuangan yang baik. Dan itu harus ya berjuang, diperjuangkan, di fight. Jadi itu, kapan kita perlu berjuang? Semua yang dalam kendali kita, yaitu diri kita, sikap kita, perasaan kita, tindakan kita, pikiran kita. Kalau itu merugikan kita, fight. The good fight of faith. Lantas, kapan kita surrender? Yang di luar kendali, yang warna kuning. Surrender, mau apain lagi? Situasi, keadaan di luar kuasa kita. Setiap hujan, saya selalu angkat tangan dari Rock Center ke arah Rock Home. Saya sampai melihat peta, supaya angkat tangannya nggak salah. Kadang-kadang kan kita bisa salah orientasi ya, walaupun ya itu bicara iman sih. Tapi saya mau benar-benar melakukan tindakan profetik dengan tepat, pada arah yang tepat gitu ya. Jadi saya lihat peta, kalau saya angkat tangan ke Rock Home berarti arah geser berapa derajat, supaya itu langsung ke Rock Home gitu. Saya sampai lihat peta loh saudara. Saudara, kalau sudah hujan deras,
kepikiran saya. Tapi kepikiran saya kan tidak merubah keadaan. Yang saya buat apa? Saya angkat tangan, saya berdoa, mengucapkan iman, berbahasa roh, di dalam nama Yesus rokom, walaupun hujan tidak deras, tukangnya bisa tetap bekerja. Kenapa saya tidak minta berhenti hujan? Mungkin di sekitar rokom butuh hujan kali ya. Jadi saya berdoanya lebih fair lah gitu saudara dikasih Tuhan ya. Saya dengar banyak kesaksian, bahkan saya beberapa kali datang ke Rokom pada saat hujan, betul saudara ya, di sebelah-sebelahnya hujan deras, di Rokom itu coba perhatikan ya, hujannya tipis-tipis. Nggak percaya? Datang sendiri. Betul, betul. Loh, saya masa mau bohong, ini khotbah kok saudara. Kapan hari kita menara doa, wah genteng di atas, keras banget, wah berarti hujan deras. Ternyata saya lihat sudah dikasih Tuhan, tidak terlalu, saya lihat tukang tetap bekerja, dan waktu saya keluar habis doa, enggak parah hujannya, kedengaran aja, oh mungkin karena seng langsung yang enggak ada plafon. Jadi di luar kendali. Cuaca, loh gampang nih, naik pesawat, terus tiba-tiba turbulen, ada badai, wah goyang pesawat, ngalamin dong ya. Mau buat apa ayo? Surrender kan, karena di luar kendali. Masa kita mau ke depan, kita ngomong sama pilot yang benar dong, harus belokkan berapa derajat, turunkan, naikkan, nggak bisa, mempersulit situasi. Nah banyak orang dalam persoalan mempersulit situasi. Kenapa? Dia berjuang pada saat dia harus surrender. Jadi hal-hal yang di luar kendali malah dia perjuangkan. Maksud saya, oke, kita berserah karena di luar kendali. Kalau Anda mau ganggu pilot malah bahaya. Contoh berikutnya yang paling relate lah. Kita mau ke airport, kita lewat MT Haryono. Mungkin supaya cepat dari MT Haryono, yang tahu Balikpapan ya, lewat jalan BDS. Nanti tembus ke apa? Gunung Tembak tuh apa? Nggak ngerti ya. Itu lewat jalan BDS ya. BDS, perumahan BDS. Nah di situ kan jalannya relatif sempit ya. Tiba-tiba ada pesta, ada suka pesta di situ. Ada pasar tumpah di situ. Dan tiba-tiba macet-cet. Anda terjebak. Padahal tuh sudah mau pesawat tuh, sudah mau boarding tuh. Memang mepet waktunya. Dan di belakang Anda sudah panjang antrian. Apa yang kita mau buat? Mau buat apa? Mau teriak-teriak? Enggak merubah. Enggak dengan kita teriak-teriak tiba-tiba kita langsung di airport. Itu yang saya sebut kadang-kadang kita mempersulit situasi. Kita marah sana, malah kelahi deh. Ada yang bisa kita perjuangkan sih. Misalnya ya turun, cari motor. Kalau yang di sebelah kita bisa bawa mobil kita. Cari motor, cari Gojek. Pakai motor, set. Nah gitu ya, mungkin ada yang pernah ngalami gitu. Berjuang, yes berjuang. Tapi keadaan macet kan out of control. Di luar kendali. Kita mau buat apa? Jadi persoalan tiba-tiba jadi berat, jadi masalah. Karena kita cawi-cawi yang di luar kendali, itu maksudnya. Nggak bisa. Orang lain punya sikap. Customer punya sikap, klien punya sikap. Itu otak-otak dia, mulut-mulut dia. Kita mau buat apa? Yang kita bisa kendalikan diri kita. Yang kita bisa fight diri kita. Kita terprovokasi nggak sama orang ini? Terintimidasi nggak sama orang ini? Sama situasi ini? Terintimidasi nggak? Di luar kendali sudah. Kalau Anda salah bernegosiasi, salah berbisnis, kemudian berpotensi untuk merugikan saudara sekian puluh juta, kita sudah buat salah. Nah gitu. Makanya saya tidak siapkan di materi, tapi persoalan itu biasanya muncul dalam 3 hal. Sama dengan penyakit. Persoalan muncul karena kita yang salah. Ya, kalau kesehatan itu karena pola hidup yang salah. Persoalan muncul karena kita salah ngomong, salah bilang harga, salah negosiasi, muncul persoalan. Salah menghandle dokumen, tiba-tiba kita bisa rugi sekian puluh juta karena dokumennya hilang misalnya gitu. Kesalahan kita, faktor kesalahan buat kita masuk dalam persoalan. Yang kedua kita ngalami persoalan karena faktor roh jahat, faktor iblis. Iblis nggak suka kita diberkati, kita diprovokasi, diintimidasi, iblis menghalangi kita gitu. Nah kalau yang pertama ini caranya gimana? Yang karena kesalahan kita, improve. Kalau sudah terjadi masalah gara-gara kita punya kesalahan, ya kalau harus ganti uang ya ganti. Mau apa? Karena kita salah kan? Tapi setelah itu jangan buat kesalahan lagi dong. Gitu maksudnya. Improve, hati-hati. Pun kalau kita punya potensi mengalami kerugian karena kesalahan kita dan itu uangnya sangat besar misalnya ratusan juta, ya surrender, mau apa lagi? Dan kita percaya ada mujizat Tuhan kan?
Ada mujizat, ada mujizat, ya kita berserah pada Tuhan sudah. Kalau memang gak ada mujizat, artinya orang itu tetap harus klaim uang yang gak harusnya keluar karena kesalahan kita, dan kita harus ganti rugi misalnya, ya mau gak mau diapain. Proses hukum harus dilalui. Dunia udah habis karena itu, tapi improve, berubah. Lain kali jangan membuat kesalahan yang sama supaya uang yang harusnya terkumpul bocor begitu saja karena kita tidak bijak. Nah, gitu saudara nikah. Jadi improve kalau itu karena kesalahan kita. Buat perbaikan, evaluasi diri, karena kesalahan kita bisa membuat persoalan. Kalau kita salah ngomong dan orang tersinggung, ya lain kali makanya ngomongnya dijaga. Ya kan? Orang marah, kita dituntut, disomasi, makanya lain kali kalau sosmed statusnya hati-hati. Nah, gitu saudara dikasih Tuhan. Jadi harus ada improvement, harus ada perbaikan. Itu kalau kesalahan kita. Tapi kedua, kalau roh jahat, ya peperangan rohani, mau apa lagi? Peperangan rohani. Kapan kita tahu roh jahat atau kesalahan kita? Atau apa? Ya kita tidak pernah tahu, peperangan rohani aja tidak apa-apa. Waktu mau bisnis, peperangan rohani. Mau negosiasi, peperangan rohani. Penting sekali berbahasa roh. Minta dari Tuhan langsung. Itu bukan soal karismatik, tidak karismatik. Saudara pun yang mendengarkan ini, masuk kamar minta, Tuhan aku mau pengurapan bahasa roh untuk menjadi fasilitas buat saya, supaya saya bisa melibatkan Tuhan dengan cara berbahasa roh. Lakukan aja, alami sendiri, tidak perlu saya yang tumbang tangan. Biar Roh Kudus sendiri yang memberikan buat saudara. Itu paling benar kan? Tidak ada metode khusus. Langsung dikasih Tuhan. Tapi peperangan rohani perlu. Kalau Anda mau kerja, mau bisnis, saya kasih nasihat ya. Iblis tidak suka warga kerajaan diberkati. Kalau Anda mau trip bisnis kemana, peperangan rohani. Roh yang menggagalkan, mengeraskan hati, yang membatalkan negosiasi, aku ikat dalam nama Yesus. Si bos yang harusnya ketemu sama kita untuk kita prospek barang kita, dan dia kayaknya tertarik, tapi tiba-tiba dia sakit, aku berdoa dia sembuh, atau dia tidak sakit sehingga bisa sesuai dengan appointment misalnya, doakan. Karena iblis bisa tiba-tiba dia batal ya, karena saya masih nggak enak badan, ya mau diapain. Nah ya, ada dia cara iblis untuk menghalangi. Yang ketiga, selain dari persoalan karena kita punya kesalahan, karena roh jahat, yang ketiga, kedaulatan Tuhan. Nah, kedaulatan Tuhan sama roh jahat ini kadang-kadang kita tidak bisa bedakan. Caranya gimana? Ya berserah pada Tuhan. Ada orang bilang, kenapa orang baik yang mengalami banyak sakit, banyak kerugian, banyak ini, justru orang yang takut akan Tuhan? Ya kedaulatan Tuhan. Kecuali kita memang perlu memperbaiki cara kita berbisnis, bermanajemen, berleadership. Nah, selebihnya kalau kita sudah merasa marketingnya udah bagus, leadership udah bagus, ada banyak improve, ada banyak perbaikan-perbaikan, terus masih ngalami kerugian, ya sudah berserah pada Tuhan, mau diapain? Mau diapain coba? Peperangan rohani ya pasti. Mau diapain? Berserah pada Tuhan. Di luar kendali sudah itu. Nasabah, klien sudah di luar kendali kan, dikasih Tuhan. Cuaca, harga pasar. Jadi hukumnya apa? Surrender. Jadi kita bisa memainkan kapan kita fight, kapan kita surrender. Fight paling banyak karena faktor di dalam kendali kita. Itu kita harus fight, kita punya karakter, kita punya perasaan, kita punya pikiran, kita punya tindakan, kita mau pukul orang, tidak pukul orang, fight. Kita yang memutuskan itu, bukan orang itu, kita. Nah, kadang-kadang kita mendapat banyak masalah karena fight-nya salah. Tidak fight di dalam diri kita, justru fight sama orang yang di luar sana. Yang di luar kendali kita. Orang lain. Kita pukul dia, padahal di luar kendali kita. Dia mau gitu ya gitu aja dia. Suka-suka dia dong hidup-hidup dia. Tapi kalau kita mau pukul dia, itu keputusan kita. Nah, situ kita perlu fight. Gua pukul nggak ya? Apa untungnya gua pukul? Untungnya adalah saya bisa melepaskan emosi saya. Tapi setelah itu ada apa? Oh, bisa diperkarakan. Oh, banyak ruginya dong. Nah, betul. Nah, sudah berarti berjuang untuk menahan diri lah. Nggak usah terprovokasi. Nggak usah balas jahat dengan kejahatan. Nah, surrender sama Tuhan untuk orang-orang model begitu. Oke, saya selesai dengan how. Surrender to the king. Yeremia pasal 29 tadi, saya lanjutkan ayat 12. Dan apabila kamu berseru, katakan berseru. Dan datang untuk berdoa, katakan datang untuk berdoa. Mencari aku, katakan mencari Tuhan. Kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan, dan aku akan memulihkan, haleluya, keadaanmu. Apa itu? Jelas, berseru pada Tuhan waktu kita surrender. Berdoa cari wajah Tuhan. Tanya sama Tuhan. Terus kita tanya, terus Tuhan jawab. Ya kita tidak pernah tahu, tapi tanya sama Tuhan, tidak apa-apa. Sama Tuhan sendiri juga kok. Haleluya. Jadi waktu kita berserah, how? Ya berseru, berdoa, cari wajah Tuhan. Tanya Tuhan, kenapa Tuhan? Ya setidaknya kita mengeluarkan perasaan kita pada Tuhan.
Tuhan bilang, dia berjanji, aku akan memberi kamu menemukan aku akan memulihkan keadaanmu. Haleluya. Ada berikutnya, Yesaya 40 ayat 28. Tidakkah kau tahu? Tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak jadi lelah, tidak jadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. 31, baca sama-sama bersuara. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Katakan sama-sama, menanti-nantikan Tuhan. Nah, itu tindakan berserah. Cari wajah Tuhan, berseru pada Tuhan, berdoa, menanti-nantikan Tuhan. Wah, ini tidak banyak orang bisa lakukan, saudara ya. Karena dianggap itu pasif. Kalau di luar kendali mau diapain juga. Nantikanlah Tuhan. Ayat yang terakhir saya suka, Mazmur 37 ayat 3. How surrender to the king? How? Bagaimana caranya? Berserah pada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik. Oh, ini sangat teknis, saudara. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Itu yang dilakukan. Tindakan berserah paling bagus apa? Percaya pada Tuhan, doing good. Lakukan yang baik, jangan buat kerusakan, jangan masalah jadi tambah besar. Doing good, lakukanlah yang baik. Diam di negeri, berlakulah setia, jangan bikin yang aneh-aneh dulu gitu. Berdiam dulu di negeri. Artinya jangan buat yang aneh-aneh dulu, jangan mengambil keputusan dalam keadaan bingung, dalam keadaan bimbang, jangan. Diamlah di negeri. Kalau belum mantap, jangan melangkah, jangan buat kerusakan lebih besar. Terus yang keempat apa? Berserah pada Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan. Itu tindakan berserah kan? Maka ia akan memberikan kepadamu yang diinginkan hatimu. Amin. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Wow, dia ulang lagi. Percayalah kepadanya. Ia akan bertindak. Itu tindakan kita berserah. Kita percaya kepada Tuhan. Kita serahkan hidup pada Tuhan. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Karena mungkin hak kita mau diambil sama orang. Karena mungkin kita disalah-salahkan padahal kita benar. Alkitab bilang, Dia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Tenang aja, Tuhan yang akan munculkan kebenaran. Dan hakmu yang mau dirampas orang, Tuhan akan kembalikan. Berserah pada Tuhan. Nggak bisa kita buat, orang lagi, lu jual, gua beli. Tuh capek saudara. Itu dia saudara. Itu di luar kendali kita. Tapi kalau kita berproses di hukum, ya pikir-pikir aja saudara. Saya lagi nggak bilang boleh nggak boleh. Tapi apakah itu membuat selesai atau tambah menyala persoalan. Jangan buat kebodohan. Ayat 7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Dan nantikanlah Dia. Diulang lagi kan. Jangan marah. Itu kata jangan marah itu dimunculkan. Karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. 8. Berhentilah marah. Kedua kali dia ngomong. Tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah. 3 tuh. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Clear saudara. Jadi bagaimana untuk berserah? Ya jangan marah-marah. 3 kali loh dibilang jangan marah, jangan marah, jangan marah, jangan panas hati. Ya terserah saudara. Saudara putuskan. Dan firman Tuhan sudah datang buat kita. Jadi bagaimana kita bisa berserah pada Tuhan? Kapan? Kenapa kita berserah? Kita sudah belajar saat ini. Saya berdoa kita benar-benar bisa memainkan dengan baik. Kapan kita fight, kapan kita surrender to God. Saya percaya sepanjang hidup kita harus berserah pada Tuhan. Tapi untuk diri kita harus fight untuk sesuatu yang merugikan, yang toksik, yang mematikan, yang meracuni kita. Fight the good fight kata Alkitab of faith. Nah itulah dia sudah dikasih Tuhan. Tidak akan bisa kita berserah kalau faith-nya belum di on. Nah jadi tetap last but not least. Yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah aktivasilah iman. Baru bisa berserah pada Tuhan. Kamu tidak akan pernah bisa berserah pada Tuhan kalau imannya nggak di on. Kalau imannya masih off. Ayo onkan iman supaya kita bisa berserah pada Tuhan. Dan bukankah iman adalah tindakan berserah pada Tuhan? Ya betul. Mari sudah dikasih Tuhan. Saya berdoa kita akan jauh lebih baik hari-hari ini. Bahkan bertumbuh dalam kemurahan Tuhan. Karena kita berserah penuh pada Sang Raja untuk hal-hal yang di luar kendali kita. Sembari kita semakin bertumbuh, kita memperjuangkan perjuangan iman kita semakin serupa Kristus. Haleluya. Yes. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur karena kami dituntun dengan jelas untuk kami
tahu kenapa kami berserah pada Tuhan dan kapan kami berserah pada Tuhan, bagaimana kami berserah pada Tuhan. Tuhan, ada banyak hal-hal di luar kendali kami. Kami harus akui itu Tuhan. Dan karena itu Tuhan, kami mau berserah pada Tuhan, pada hal-hal yang out of control. Semua yang di luar kendali kami. Dan tapi yang di dalam kendali kami, yaitu hamba-Mu sendiri, pikiran, perasaan, dan tindakanku. Aku berjuang dalam perjuangan iman, supaya baik pikiran, perasaan, dan tindakanku serupa Kristus. Dan akhirnya Tuhan, kami bisa melewati kehidupan kami dalam dinamika suka dan duka, sakit sehat kami. Tuhan, kami bisa menang bersama dengan Tuhan karena kami berserah pada Tuhan dan kami mengizinkan Tuhan berkarya bagi kami. Karena Tuhan merancangkan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Hari depan yang penuh dengan harapan. Tuhan berjanji akan memulihkan kami. Engkau akan datang menolong kami. Waktu kami berserah pada Tuhan, memandang wajah, menantikan Engkau, percaya penuh pada Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan akan datang menyatakan diri-Mu. Kami percaya Tuhan akan datang menyatakan diri-Mu. Kami dalam penyerahan diri kami mengakui kesalahan kami mengakui kegagalan kami. Tidak ada yang kami tutupi di hadapan-Mu Tuhan. Dan sembari itu kami semakin berubah, semakin diperbaiki, dan semakin serupa Kristus dalam kemuliaan yang kekal. Meteraikan firman-Mu, kami bersyukur Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. It's your home. We welcome you today. It's your house. This is your house. It's your home. We welcome you, Lord. We welcome you. This is your house. It's your home. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Sekarang pengecoran jalan sudah kita mulai hari ini. Jadi kita harapkan dalam waktu 1 minggu ini sudah bisa clear untuk pengecoran jalan. Jadi ini semua sudah kita mulai. Untuk pengeboran tetap berlangsung seperti biasa. Sekarang sudah di titik H, sudah dimulai lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Ingat, surrender all, berserah penuh pada Sang Raja, karena ada masa depan yang cerah di tangannya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Mari bagikan roti dan anggur untuk anggota keluarga. Kita bangkit berdiri sama-sama. Kita berdoa untuk perjamuan kudus pagi ini. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Ketika kami berserah sungguh kepada Tuhan, kami percaya tangan Tuhan menolong kami di setiap perjalanan hidup kami, Tuhan. Terima kasih, tiba saatnya kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu. Roti dan anggur di tangan kami dikuduskan. Kami layak untuk menerima tubuh dan darah-Mu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Mari sama-sama kita angkat tinggi roti di tangan kanan kita, dengarkanlah firman Tuhan. Sebab pada malam waktu Yesus diserahkan, dia mengambil roti, dia mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, Eklesia, bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan tubuh dari Tuhan Yesus Kristus, amin. Mari makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Wow, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya.
Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus ini, mengingatkan kita akan 3 hal. Yang pertama, aku, egoku, sudah disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia kita. Dan yang ketiga, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat tinggi cawan di tangan kanan kita. Kemudian Yesus mengambil cawan, lalu berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah anak domba, darah Tuhan Yesus Kristus, amin. Mari minum dengan ucapan syukur. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Terima itu dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Wow, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kami diberkati lewat firman Tuhan, kami juga sudah diberkati lewat perjamuan kudus. Terima kasih untuk karya salibmu, terima kasih untuk tubuh darahmu Tuhan Yesus. Dan sekarang kami mau bersyafaat bagi Indonesia. Kami speak blessing, kami katakan shalom Indonesia. Walaupun saat ini Indonesia dalam keadaan pandemi COVID-19, tapi kami percaya Omikron segera diputus penularannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemerintahan kami dari pusat, dari Pak Presiden Jokowi, Pak Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden, para menteri, bahkan sampai pemerintah di daerah Tuhan, para gubernur, wali kota, bupati, camat, semua bersama-sama bekerja menuntaskan masalah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tren yang sedang menaik tinggi di hari-hari ini, kami percaya akan segera putus penularannya. Sebab tangan Tuhan ada di atas Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hikmat Tuhan ada pada setiap para pemimpin kami Tuhan. Dari pusat sampai ke daerah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Indonesia pasti pulih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi Pak Jokowi bersama staf-stafnya Tuhan. Para pemimpin-pemimpin di pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan berikan hikmat dan semangat untuk terus membangun bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Balikpapan, kota kami tercinta juga pasti pulih. Walaupun kami secara real, kami melihat tren COVID yang begitu tinggi di kota kami. Tapi kami percaya, pemerintahan Balikpapan, Pak Rahmat bersama staf-stafnya Tuhan, jajarannya Tuhan, bisa mengatasinya dengan hikmat daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa supaya warga Balikpapan tetap disiplin protokol kesehatan. Sehingga kami bisa memutus penyebaran COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Balikpapan akan jadi kota yang layak dihuni di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Sekarang kami berdoa juga untuk gereja kami, Rock Balikpapan. Terima kasih atas perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan sampai hari ini. Kami terus bisa menikmati anugerah Tuhan. Gereja kami terus ada Tuhan, oleh anugerah Tuhan. Terima kasih, berdoa untuk Pak Herol sebagai gembala, pemimpin di tempat ini Tuhan. Hikmat-Mu ada pada hamba-Mu Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna bagi hamba-Mu. Supaya setiap pengajaran yang keluar dari gereja ini membuat jemaat semakin dewasa, menjadi serupa dengan Kristus. Ibu Yanti dan juga anak-anak dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Para diaken, para pastor Tuhan, para gembala-gembala kakak, para pemimpin di gereja ini. Semua kami dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, diurapi Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan, dari yang paling muda sampai yang paling senior, kami semua dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dijauhkan dari sakit penyakit, mara bahaya, virus mematikan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pun kalau ada yang sakit, sedang isolasi mandiri, isoman, di rumah ataupun dimanapun mereka berada hari-hari ini Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tetap bersemangat, tetap memiliki iman yang benar tentang Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit pasti disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa terus untuk pembangunan Rock Home. Terima kasih kepercayaan Tuhan untuk kami bangun rumah Tuhan di Kilo 5, Rock Home yang sedang berjalan pembangunannya. Tuhan tolong. Kami percaya Rock Home akan terbangun oleh anugerah Tuhan. Mujizat, tanda-tanda ajaib menyertai pembangunan Rock Home. Dan kami akan melihat anugerah Tuhan melimpah-limpah
atas pembangunan Rock Home ini Tuhan. Semua yang dibutuhkan Tuhan cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tim pembangunan Rock Home juga diberikan kesatuan hati, kekompakan, gairah, semangat untuk terus bekerja menyelesaikan tugas membangun Rock Home ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu. Sekarang kami akan juga memberikan persembahan secara online. Kami angkat handphone kami. Kami memberi secara online lewat QR Code yang akan tampil di layar TV kami. Kami memberi dengan sukacita sebab kami sudah diberkati Tuhan. Persembahan syukur, mengembalikan perpuluhan, bahkan persembahan untuk pembangunan Rock Home. Kami beri dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menabur pasti menuai, itu firman-Mu Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekarang mari sama-sama kita angkat tangan kepada Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Aminkan setiap janji Tuhan yang datang kepada saudara hari ini. Sebab kehendak Tuhan, engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Amin. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Yes, amin. Keluar masukmu pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Sekarang kita kepalkan dua tangan kita. Sama-sama 3 kali kita ucapkan dengan iman. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Lagi, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Sekali lagi sama-sama katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Haleluya. Sekarang para imam, para suami tumpang tangan untuk istri dan anak-anakmu di rumah. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia. Bahkan dia menghadapkan wajahnya kepadamu. Memberikan damai sejahtera, sukacita. Bahkan berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima berkat Tuhan itu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ingat, tetap jaga protokol kesehatan. Pakai masker. Haleluya.